FN alias Fajar Nugraha, 18 tahun, pelajar sekaligus ketua OSIS SMAN 1 Cawas meninggal dunia tersetrum di kolam sekolah. Warga Dusun Sanggrahan, Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten tersebut menghembuskan napas terakhir tepat saat dirinya berulang tahun. Perayaan ulang tahun Fajar pun berakhir duka. Insiden naas itu terjadi di hari ulang tahun korban yang baru menginjak usia 18 tahun. Adapun korban diceburkan ke kolam oleh teman-temannya yang bermaksud merayakan hari lahirnya. Seorang teman korban Z, 17 tahun, warga Kecamatan Cawas, tak menyangka euforia kebahagiaan itu berubah jadi petaka dalam hitungan menit. Niat ingin memberikan kenangan indah di masa SMA, malah berubah jadi momen terburuk dalam hidupnya. Z mengungkapkan kala itu ada 4 siswa termasuk dirinya yang menceburkan korban ke dalam kolam sekolah berisi air setinggi 1,7 meter. Kolam tersebut berada di depan kelas dan masjid sekolah. Sebelum diceburkan ke kolam, korban terlebih dahulu ditaburi tepung. Lalu tubuh korban digotong oleh 4 orang dan diceburkan ke dalam kolam. Ketika itu, korban masih baik-baik saja, bahkan sempat bergurau dengan kawan-kawannya. Namun, petaka datang kala korban mencoba naik ke permukaan. Tak sengaja korban menginjak kabel dan pipa yang teraliri aliran listrik, sehingga ia pun tersetrum. Dikatakan Z, ia dan temannya yang lain pun panik saat melihat korban meminta tolong karena merasakan kram di bagian kakinya. Z pun langsung turun ke kolam untuk berniat membantu, namun saat Z menarik tangan korban, dirinya juga merasakan kram. Dia pun mengaku refleks langsung menarik tangan dan keluar dari dalam kolam. Saat itu ia berpikir di dalam kolam ada aliran listrik, sehingga minta temannya yang masih di atas permukaan untuk mematikan aliran listrik. Setelah listrik dimatikan, 2 temannya yang hendak menolong korban sudah tak merasakan apa-apa karena kram. Sedangkan korban lemas. Mereka lantas dibawa naik ke permukaan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun saat sampai di rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Sementara satu teman korban berinisial D saat ini masih dirawat di rumah sakit karena sempat mengalami sesak nafas. Dia sudah mendapatkan perawatan menggunakan alat bantu oksigen saat di rumah sakit. Adapun teman korban satunya tidak dirawat di rumah sakit, tapi dikatakan mendapatkan rawat jalan. Sementara Z sendiri kondisinya cukup baik karena berhasil lepas dari sengatan listrik. Z mengaku sangat sedih dan menyesal terkait kejadian itu. Setelah mengantarkan teman-temannya ke rumah sakit, Z lantas menemui orang tua korban dan memohon ampun. Kejadian itu pun menjadi momen terburuk dalam hidupnya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Pos. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.